Emang orangnya kita jamin malaikat, Bang? Kalau mau pencairan kan, Ya kan sudah bawa duitnya kan. bahasa hatinya kan begini kan. Ayam meren. Nah, ya kan ketika misalnya saya tahu-tahu diangkat jadi operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast. Setiap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu saja kita sebagai masyarakat berharap akan ada perubahan-perubahan signifikan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakatnya. Namun apa jadinya ketika perubahan justru mengundang peluang pungli di dalamnya? Dan kita akan bahas masalah ini dalam tema ada peluang pungli dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Banten. Nah, sudah hadir Kang Ucu, sapaan akrab saya pada beliau. Beliau adalah aktivis, praktisi media, pengamat dan analis dari berbagai kebijakan di pemerintahan. Dan kita langsung sapa beliau. Kang Ucu, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita akan bahas sesuatu yang berat ini. Tapi mudah-mudahan bisa dibahasakan lebih renyah untuk masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan ya Kang Ucu, ada peluang pungli dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Apa yang bisa Kang Ucu sampaikan? Sebetulnya sebelum lari ke peluang pungli dulu kan kita harus bisa memahami pengadaan barang dan jasa dari awal mulanya. Saat ini pengadaan barang dan jasa itu dikelola oleh sebuah OPD tersendiri yang namanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kenapa harus dikelola tersendiri? Agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di OPD hanya gara-gara pengadaan dan barang dan jasa. Dan tujuan pengadaan barang jasa disatukan itu agar lebih efisien, lebih hemat waktu dan sebagainya. Terpusat ya? Terpusat, sehingga orang-orang di situ fokus mengadakan pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya persoalan lelang. Orang kenalnya ULP itu lelang. ULP itu unit layanan pengadaan. Unit layanan pengadaan. Jadi biro itu di bawah dinas apa? Biro pengadaan barang dan jasa. Biro pengadaan barang dan jasa. Kalau Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu tersendiri? Tersendiri, dia OPD, sudah OPD. Kalau dulu kan sebelum ini di ad hoc nempel di ULP dan LPS itu nempel di Biro Ekonomi. Bahkan sempat terpisah, ULP-nya di Biro Ekonomi, LPS-nya di Kominfo. Tapi sekarang sudah jadi satu. Nah, karena membutuhkan keahlian-keahlian khusus dan memang harus menangani bukan cuma lelang, sebetulnya pengadaan yang lain juga harus dikelola oleh orang-orang yang punya keahlian, maka di situ fungsinya Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, persoalannya seharusnya Biro Pengadaan dan Barang dan Jasa itu hanya mengacu kepada LKPP. LKPP di pusat itu lembaga LKPP itu lembaga pusat tentang pengadaan barang dan jasa. Peraturannya kalau kita lihat perubahan-perubahannya itu jelas semakin mengefisiensikan bagaimana caranya pengadaan barang dan jasa itu tidak banyak alurnya. Tidak banyak alurnya. Orang ikut lelang langsung jadi selesai. Semakin hari waktunya harus semakin sempit. Semakin cepat gitu kan. Efisien, efektif, transparan dan hemat. Dan kita hemat waktu, mendapatkan kualitas barang yang luar biasa. Sekarang saja sebenarnya masih untuk lelang belum efisien karena waktunya masih sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Belum kalau terjadi sengketa kan bisa lebih lama lagi, apalagi nanti terjadi antara OPD tidak nerima, bisa diulang lagi. Ini yang sering terjadi.
Tapi selama masih itu koridornya di peraturan pengadaan barang dan jasa is okay. Nah, yang anehnya di Pergub, Peraturan Gubernur Banten tentang pedoman pelaksanaan APBD, ada aturan tambahan, ada mekanisme tambahan yang seolah-olah itu perintah dari pusat, padahal tidak. Yaitu tentang peningkatan TKDN, yaitu tingkat kandungan dalam negeri. Nah, seolah-olah aturan Pergub itu didomblak itu dibuat karena perintah dari kementerian, padahal tidak. Padahal tidak. Gitu. Padahal tidak, ini gimana kronologisnya? Mungkin bisa Kang Ucu tambahkan dulu. Ya, jadi artinya memang pemerintah pusat sedang mendorong pemerintah daerah untuk belanja kepada barang-barang yang TKDN-nya tinggi. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Misalnya ada sebuah produk, ya, contoh saya nyebut merek nggak masalah kan. Misalnya kita tahu Holcim itu bukan semen yang asli dalam negeri, tapi dari luar negeri. Nah, nanti dari kementerian itu bisa menghitung bahwa Holcim itu TKDN-nya 40% karena batuannya dari Indonesia atau sebagainya. Sama seperti komputer, kan ada yang sebagian sudah dibikin di Indonesia, sebagian impor. Nah, ini yang disebut TKDN kalau untuk barang. Nah, memang pemerintah sedang mendorong itu agar produksi-produksi di dalam negeri itu semakin terpakai. Tapi tidak untuk mencampuri urusan pengadaan. Pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya sertifikat TKDN yang bisa dicek secara online di websitenya Kemenperin, dan aplikasinya rasanya sudah ada juga. Jadi udah nggak ada perlu ngecek. Yang perlu dilakukan oleh ULP, di ULP itu ada Pokja, nanti orang-orang ULP itu unit layanan pengadaan yang ada di Provinsi Banten. Ada di Provinsi Banten atau di pejabat pengadaan. Ketika misalnya pengadaan barang lalu ada sertifikat TKDN-nya, itu tinggal ngecek dia ke kementerian. Ada aplikasinya, sama kayak tenaga ahli, sertifikat tenaga ahli atau ISO, itu kan ada scan kodenya, tinggal dicek dia, ada terdaftar atau tidak, kan tinggal itu kan. Jadi tidak mengganggu proses dorongan itu, tidak mengganggu proses dorongan meningkatkan produk dalam negeri tentang kewajiban TKDN itu tidak mengganggu proses pengadaan barang jasa, baik itu lelang, baik itu pun PL, e-katalog dan sebagainya. Nah, di satu sisi Kemenperin ingin mendorong juga secara aktif, maka dibentuklah tim P3DN. Saya lupa kepanjangannya, tapi tim ini dibentuk di daerah-daerah. Kalau nggak salah ketuanya Sekda, ketua hariannya Indag, ya kan, dinas yang terkait, lalu ada LPS dan sebagainya. Industri dan perdagangan. Nah, nanti ada LPSE juga, gitu kan, bagian dari WLP, bukan bagian dari Barjas dan seterusnya. Nah, sebetulnya fungsi P3DN itu hanya memantau. Oke, sebentar Kang Ucu. Jadi TKDN yang ada di pusat, di kementerian, mendorong agar pemakaian kandungan dalam negeri itu di daerah optimal. Maka dibentuklah P3DN. Ya, dipantau. Ini yang kemudian memantau. Ya, memantau. Fungsinya hanya memantau, melaporkan. Betul, hanya memantau dan melaporkan. Misalnya, contohnya kayak gini, Pak. Misalnya ada belanja daerah 100 miliar, pengadaan motor, pengadaan ini dan sebagainya. Nah, nanti setelah selesai itu, tim P3DN ini memeriksa. Ini yang kandungan dalam negerinya berapa banyak dari 100 miliar. Oh, ternyata 40 miliar kandungan dalam negeri hanya 40 miliar. Memeriksa juga bagian dari memantau. Iya. Karena kan mengevaluasi nantinya. Misalnya 20%, 40%. Nah, ini dilaporkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Banten dari 100 miliar, 40%-nya sudah TKDN. Itu yang dilaporkan. Gitu kan? Kalau misalnya dianggap rendah, 20% juga harus dievaluasi. Kenapa bisa 20%? Misalnya ternyata kayak kemarin kalau tidak salah tingkat kita masih rendah. TKDN itu masih nggak nyampe 10% aja. Artinya kalau ada kandungan dalam negeri yang rendah, yang berhak untuk membatalkan
TKDN atau P3DN? Nggak ada membatalkan, nggak ada. Jadi ada sanksi atau apa? Nggak ada sanksi. Artinya itu dilaporkan, kemudian dievaluasi. Misalnya dari anggaran kita yang sekian triliun, kandungan kita cuma di bawah 5%, rendah. Itu dievaluasi. Kenapa? Artinya gini kan, begitu pemenang lelang TKDN-nya rendah, dia tetap jadi pemenang dan melaksanakan proyek itu, walaupun rendah. Ini hanya menjadi sebuah pantauan, laporan dan evaluasi. Betul. Di daerah dilakukan oleh P3DN, yang kemudian dikoordinasikan ke pusat, di TKDN, kementeriannya. Betul. Jadi nggak ada kewenangan untuk membatalkan. P3DN ini hanya memantau. Kayak kemarin, kalau tidak salah kita masih rendah. Tingkat kita itu cuma di bawah 5% kalau nggak salah. Nah, hasil evaluasinya ternyata OPD sendiri tidak merujuk kepada barang-barang TKDN. Ya kan? Oke, Kang, bentar. OPD tidak optimal dalam melakukan upaya untuk mensupport TKDN. Barang-barang lokal ya, untuk menjadi bagian dari sebuah produksi nasional, gitu. Nah, sahabat Banten Podcast, pembicaraan tentang barang-barang lokal, kandungan lokal adalah bagian dari upaya meningkatkan kemampuan kualitas dan produksi pengusaha lokal, ya, kira-kira begitu, untuk menjadi bagian dari proses produksi ekonomi nasional. Jadi sebenarnya intinya itu, Kang, hasil evaluasi itu kemudian melihat OPD tidak mendorong ke itu. Misalnya kita butuh handphone. Kang, sebentar. OPD yang paling bertanggung jawab untuk melakukan itu dan tidak OPD yang paling bertanggung jawab untuk mendorong kandungan lokal itu naik tapi kemudian tidak melakukan, Kang Uco mau menunjuk OPD mana? Oh, nggak ada, itu P3DN tugasnya, Pak. P3DN tadi gabungan diketahui oleh Sekda, ketua hariannya kalau tidak salah dari Indag, lalu ada kepala biro jasa, kabiro jasa juga, biro Barjas, barang dan jasa, termasuk ada LPSE, lalu ada dari UMKM juga, Dinas Koperasi dan UMKM, itu dalam satu tim. Oke, tapi dalam analis Kang Uco bahwa saat ini semua OPD tidak optimal melakukan. Bukan analisa, saya pernah baca surat hasil telahannya. Oke. Jadi di situ memang rendah. Dari hasil bacaan itu OPD mana yang? Hampir semuanya, Pak. Hampir semua. Rendah semua rendah. Karena memang tidak mendorong itu, tidak mendorong. Oh, ini belanjanya mending merek handphone karena ini produk Artinya Surabaya. P3DN gitu. Di Banten masih rendah. Lemah. Kalau bacaan dua bulan kemarin masih rendah. Lemah P3DN. Sangat lemah. Makanya kita dapat teguran kalau nggak salah dari pusat. Nah, mungkin karena teguran itu lalu yang lucunya kan bikin sebuah aturan. Solusinya kan bukan sebuah aturan sebetulnya. P3DN lemah, berarti top manajemen dalam P3DN itu lemah. Lemah sebetulnya. Sekda dan Indak. Nah, itu sebetulnya kan tinggal sederhana bagaimana mendorong OPD untuk belanja produk-produk TKDN. Kan itu cukup persuasif sosialisasi ataupun misalnya penekanannya dalam kinerja. Nah, ini yang lucunya yang saya bilang ini jadi abuse of power, melebihi kewenangan. Ini untuk mendorong TKDN, ini keluar pergub. Pergub revisian. Pedoman pelaksanaan APBD itu kan pergubnya sudah ada di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 itu direvisi. Lucunya ini kemudian mengganggu alur pengadaan barang dan jasa, baik itu lelang maupun PL ataupun penunjukan langsung, tuh mengganggu alur lelang pengadaan barang dan jasa. Termasuk PL. Penunjukan langsung, pengadaan langsung. Yang Kang Ucu maksud mengganggu itu justru Pergub yang mengganggu. Pergubnya mengganggu. Karena kan seharusnya tadi saya bilang agar efisiennya sudah semua diurus oleh WLP. Pergub ini dikeluarkan di kepemimpinan siapa? Itu tanda tangan Pak Al-Mutakbar. Tanda tangannya Pak Al-Mutakbar. Nah, tambahannya ini membuat adanya alur baru yang seharusnya pengadaan barang dan jasa itu masuk
di Biro Barang dan Jasa atau di pejabat, nanti kalau lelang lewat ULP, kalau PL berarti lewat pejabat pengadaan dan selesai. Jadi satu alur. Satu alur. Nah, yang terjadi? Nah, sekarang terjadi ada persyaratan yang harus ke P3DN. Yang harusnya langsung ke pusat. Ya, nggak perlu gitu loh. Apa yang ke P3DN itu validasi dari sertifikat TKDN. Kan validasi. Padahal bagaimana dia memvalidasi? Karena P3DN bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat TKDN. Dia juga pasti ngecek ke pusat. Iya. Padahal kalau untuk ngecek ke pusat, kan orang ULP juga bisa mengakses ke pusat. Jadi alurnya ada yang keluar gitu. Harusnya terpusat di ULP. Selesai di ULP. Selesai di ULP, ini harus keluar lagi. Keluar lagi ke P3DN. Yang ketua hariannya adalah Indag. Dan di P3DN ini harus ada validasi. Validasi, bahwa sertifikatnya valid gitu loh. Padahal cukup ULP yang melakukan ke kementerian. Cukup ULP yang melakukan cross check apakah valid atau enggak. Ya, itu udah. Artinya ada double nih. ULP melakukan validasi, P3DN melakukan validasi. Validasi double kan? Apa artinya kalau double? Ya, birokrasinya makin rumit. Makin rumit. Iya. Lalu peluang punglinya di mana? Nah, ini nanti dulu. Ini juga ada 2 kali, Bang. Validasi TKDN itu bukan hanya pas saat pengadaan. Pada saat pencairan pun itu PA-KPA dilarang melakukan pencairan. PKA itu apa? Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Artinya OPD-nya dilarang mengajukan pencairan jika sertifikat TKDN-nya belum divalidasi oleh P3DN. Walaupun sebelum awal pengadaan sudah divalidasi. Iya. Dan sertifikat yang divalidasi ini sama pada saat pengadaan dan pada saat. Iya. Dan harus divalidasi lagi. Harus validasi lagi. Kan keluar lagi dari proses keuangan yang harusnya cukup ke BPKD, harus lari ke P3DN. Nah, peluangnya kan jelas, Bang. Peluangnya di sini. Sekarang keseluruhan kegiatan itu kan ada. Kalau dengan PL bisa lebih dari 10.000 setiap tahunnya. Bahkan ada yang pernah kita sampai 16.000, 18.000 loh dengan lelang dan PL. PL itu penunjukan langsung yang atas pekerjaan yang nggak harus lelang. Ya. Jumlahnya berapa? Kalau dengan lelang dan itu kita pernah sampai 18.000. 18.000 pekerjaan paket. Ya. Tapi rata-rata kita 12.000 lah, 10.000, 12.000. Saya nggak tahu yang tahun ini kan belum saya hitung. Nah, kebayangkan kan, berarti ada sekitar 12.000-an memvalidasi kegiatan itu 2 kali, saat mau pengadaan dan saat mau pencairan. Tidak efektif ya? Tidak efektif. Kedua ya, yang mengerjakan kan bukan apa ya. Ya kalau ke Kemenperin kan misalnya kayak kita di sertifikat ISO, gak perlu. ULP cukup scan kode, truk di sertifikat itu ada QR-nya, kode QR-nya, truk langsung dijawab otomatis, terdaftar. Nah, divalidasi dari P3DN nggak ada lokal kan? Berarti kan orangnya harus datang tuh ke ketua harian mengajukan bukti keterangan validasi. Harus bertemu langsung. Ya kan nggak ada sistemnya, Bang. Jadi validasi itu harus ketemu langsung. Ya paling tidak kan harus mengajukan surat dan harus keluar bukti surat. Padahal kalau yang saya tahu maksud Kang Ucu ketika dipusatkan di ULP itu agar tidak ada pertemuan. Iya. Nah, sekarang justru harus bertemu. Harus bertemu, baik saat mau ikut pengadaan maupun pencairan. Ya sekarang untuk menyelesaikan 12.000 paket tuh gimana, Pak? Perlu banyak orang. Emang orangnya kita jamin malaikat, Bang? Kalau mau pencairan kan, ya kan sudah bawa duitnya kan. Bahasa hatinya kan begini kan. Ayam meren. Nah, ya kan ketika misalnya saya tahu-tahu diangkat jadi operator validasi, ya kan benar kerja saya tinggal ngecek-ngecek doang, bisa dilakukan WLP. Datang gitu kan, ya ada orang datang minta validasi, ya kalau hati saya lagi bersih, kalau hati saya nggak bersih, ya Pak ini keyboardnya berat amat ya. Artinya peluang-peluang itu kan ada. Sama seperti KTP katanya gratis, tapi tetap aja kan pada saat pengajuan bayar. Nah, ini apa lagi? Apalagi bicara proyek. Iya bicara proyek. Yang ada keuntungan di situ.
Sekarang bicara proyek 50 juta saja kan orang udah pengen kebagian. Apalagi proyek lelang yang miliar, 2 miliar, 50 miliar, bisa gede juga. Nah, ini yang lucunya Bang. Jadi ngapain sih dibikin aturan itu? Ngapain sih gubernur, PJ gubernur ya, bukan gubernur, menandatangani peraturan itu? Ini kan membuat peluang orang untuk melakukan pungli. Toh pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh ULP. Sehingga orang sekali datang lelang udah selesai. Nggak harus nunggu. Begitu juga ketika pencairan dari dinas ke BPKAD selesai. Nggak perlu belok-belok. DPKAD tinggal transfer. Iya, selesai kan? Selesai. Nah, kalau ada orang lain, ini apa maksudnya gitu loh? Validasi ya P3DN bukan lembaga yang mengeluarkan itu, dan itu bisa pakai aplikasi ke kementerian. Ada apa ini kayak gitu loh? Kan lucu gitu loh. Apa gara-gara itu yang Kang Ucu maksud ada peluang pungli? Nah itu Kang, bahkan bisa dari peluang kuncian. Selain itu ada indikasi apa atau sudah terjadi apa? Nah ini yang lucu ya. Ini kan ini yang lucu Bang. Ini kan harusnya pedoman pelaksanaan untuk APBD 2022 termasuk perubahan. Untuk tahun 2023 tentu ada pedoman lain. Nah, kenapa saya pengen ungkapkan takut ke bawah juga. Tapi yang lebih lucunya, ini tidak ada satu OPD pun yang saya dengar melaksanakan mekanisme ini, melaksanakan validasi TKDN. Artinya kalau hampir semua OPD tidak melakukan validasi TKDN, sama dengan arti hampir semua OPD tidak peduli dengan Pergub. Artinya juga semua OPD tidak peduli dengan pengusaha lokal. Ya bisa jadi itu, tapi kalau dari sisi itu saya lebih cenderung OPD ini tidak mengindahkan Pergub. Pergub itu berarti perintah dari gubernur secara tegas. Ya kan bukan lagi surat himbauan, perintah. Makanya udah jadi peraturan. Di sini PJ gubernur memerintahkan agar melakukan validasi, walaupun itu menurut saya salah. Tapi kan tetap perintah itu belum dicabut. OPD tidak mendengarkan. Artinya begini, saya pernah diskusi dengan salah satu kepala daerah di salah satu provinsi di Indonesia, nggak usah disebutkan namanya. Kepala daerah mewajibkan setiap ASN pendapatannya 10% untuk membeli produk pangan di wilayah tersebut. Indah itu. Iya, indah. Nah, tapi kalau sifatnya himbauan kan tidak harus diikuti, Bang. Tapi kalau dia sudah bikin peraturan, itu wajib diikuti. Ya kan? Kalau tidak diikuti, tentu ada yang disebut sanksi kedisiplinan di BKD. Ya kan? Nah, yang lucunya, Domlak ini, bagian aturan di validasi ini tidak dikerjakan sama OPD. Tidak dikerjakan. Iya. Tidak ada dikerjakan atau memang bertahap harus dikerjakan kali kan? Kan 2022 tinggal sedikit Kak. Ini akhir tahun ini biasanya nanti keluar lagi setelah APBD 2003 disahkan, maka biasanya keluar Domlak pedoman pelaksanaan APBD 2003 di akhir tahun. Ya kan? Nah, berarti kan ini hanya berlaku di sini dulu. Kita bicara berlaku di 2022. Kan tidak dikerjakan. Artinya perintah gubernur secara tegas tidak dikerjakan. Apa sanksinya? Tentu kan berkaitan dengan kepatuhan PNS terhadap gubernurnya. Di BKD harus bergerak. Tapi ini menunjukkan satu hal yang buat saya, gubernur gak didengar. Ya sekarang PJ gubernur namanya kan. Gak didengar sama OPD-nya. Gitu loh. Nggak ada koordinasi kali kan? Bisa jadi, tapi kan lucu juga kalau saya bilang mungkin gubernur, PJ gubernur waktu tanda tangan nggak baca. Kan itu lebih parah kan gitu loh. Tapi yang pasti TKDN di Banten berarti nggak jalan. Nggak jalan. Karena memang aturannya dibuat salah, tapi juga ya tingkat kepatuhan OPD atau PNS pejabat terhadap peraturan per gubernur juga nggak ada. Jadi tingkat kandungan lokal itu kan seharusnya membawa produk dari petani,
kemudian pengusaha lokal kita, ya, dari UMKM. Betul. Nah itu sudah dibuat oleh ke Biro Barang dan Jasa. Biro Barang sudah bikin untuk itu untuk transaksi kecil kalau nggak salah ada namanya bela pengadaan. Bela pengadaan itu yang ya transaksinya 15 juta, 30 juta kayak catering atau pengadaan pupuk dalam jumlah kecil. Itu langsung kayak e-commerce, klik. Nanti di bela pengadaan tuh ada Tokopedia, ada apalagi lah, ada banyak. Nah, untuk menguatkan pengadaan lokal, e-katalog nasional kan untuk perusahaan nasional, nah untuk perusahaan daerahnya itu ada e-katalog lokal. Misalnya kalau kita punya produk tambang pasir di lokal, ya kita ngapain ke nasional, ikut aja di e-katalog lokal. Nah, karena untuk kebutuhan itu langsung di e-katalog lokal. Nah, itu udah ada. Cuman kan kalau OPD-nya nggak ngeklik percuma juga, Kang. Yeah. Jadi faktornya kan bukan di soal validasi sebetulnya. Faktornya adalah OPD nggak ngeklik. Misalnya di katalog lokal untuk pasir misalnya. Untuk pasir misalnya kan sudah masuk ada 3 perusahaan. Ya kan bukan orang ULP yang ngeklik, Kang. Yang ngeklik pesan itu bukan orang, tapi OPD-nya. Lah kalau OPD-nya malah ngeklik yang e-katalog nasional gimana? Oke, Kang Ucu, apa tawaran solusi yang ingin diberikan? Ya kalau menurut saya, kalau memang ingin meningkatkan TKDN, itu jangan mengganggu proses barang dan jasa. Ini kan bisa dihitung bagaimana bisa menggunakan sistem punish reward-nya itu di kinerja. Ya kan, tukin bisa turun sekian persen kalau e-katalog lokalnya TKDN-nya sekian persen. Penggunaan terhadap produk lokal sekian persen. Ya, kalau nggak tercapai ya potong aja tukinnya. Kan itu jadi bukan cuma surat edaran gitu. Tapi ada hukuman buat jika OPD tidak beli di lokal. Jadi juga tidak mengganggu proses pengadaan barang dan jasa. Nah ini kan. Tidak juga harus kemudian buka peluang pungli. Oke. Itu jadi menurut saya lebih sistem seperti itu lebih mengena ketimbang sistem yang tadi menambah panjang birokrasi. Oke, Kang Ucu, terima kasih banyak. Ini hal yang menarik sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada baiknya disimak, didengarkan, dan yang terpenting dipahami untuk dilakukan perubahan kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang Ucu. Siap.